Soeharto, Jenderal Besar, mantan Presiden Republik Indonesia. Saya mengusulkan kita perkecil saja jumlah kendaraan partai. Caranya kita parkir saja kendaraan sendiri. Lantas, kita naik ke dalam kendaraan yang jumlah 2 atau 3 buah saja. Begitulah kata Soeharto seusai pemilu 1971. Ia menghendaki penyederhanaan 10 partai yang ada. Ia menginginkan partai-partai Islam berkumpul menjadi satu wadah, dan partai-partai nasional berhimpun dalam satu partai. Golkar, kendaraan politiknya, berdiri sendiri. Maka Soeharto pun menempatkan dirinya sebagai penguasa tunggal. Soeharto dilahirkan tanggal 8 Juni tahun 1921 di kampung bernama Kemusuk, Argomulyo, Godean, Yogyakarta. Ayahnya bernama Kertorejo alias Kertosudiro, nama aslinya Wagio alias Panjang, seorang ulu-ulu, pembantu lurah yang bertugas mengurus pembagian air dan irigasi. Ibunya, Sukirah adalah istri kedua Kertorejo. Baru berumur 40 hari, orang tuanya berpisah. Ia diasuh neneknya, Mbah Kromodiryo, sebelum tinggal bersama ibunya yang telah menikah lagi dengan Atmo Prawiro. Pada tahun 1929 ayah kandungnya membawa Soeharto pada Nyonya Prawiro Wiharjo, bibinya, supaya bisa bersekolah di Wuryantoro. Setelah 4 tahun di sekolah rendah, Soeharto masuk ke sekolah lanjutan, Fakskul pertama di Wonogiri. Ia juga pernah mendalami ilmu kebatinan bersama Kiai Daryatmo, guru dan mubalik terkenal yang juga dikenal mampu mengobati penyakit dan meramal. Soeharto lantas kembali ke Kemusuk untuk menyelesaikan sekolah menengah yang diselenggarakan Muhammadiyah di Yogyakarta. Di kota inilah Soeharto pertama kali mengetahui gelombang protes menentang penjajahan Belanda, sebab di kelas sering diadakan diskusi politik antara pelajar. Lulus dari sekolah menengah, karena tak punya biaya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, Soeharto kembali ke Wuryantoro dan diterima bekerja menjadi pembantu kelerek di suatu bank desa, Volksbank. Ia berhenti bekerja gara-gara merobekkan sarung yang dipinjam dari bibinya, yang dipakai sebagai seragam kerja. Posisi sebagai kelerek memang mengharuskannya memakai pakaian Jawa lengkap. Untuk sementara, ia menganggur. Tanggal 1 Juni tahun 1940 datang surat panggilan dari Sekolah Militer KNIL di Gombong, Jawa Tengah. Setelah menamatkan latihan dasar, ia melanjutkan pendidikan ke sekolah kader di Gombong. Ia kemudian ditempatkan di Batalion 13 di Rampal, dekat Malang, Jawa Timur dengan pangkat kopral. Saat itu Jepang masuk ke Indonesia, dan Soeharto hampir saja menjadi tawanan perang. Ia berhasil menyelamatkan diri dan tinggal di rumah Prawiro Wiharjo. Di sini ia mendapat serangan malaria. Pada zaman Jepang, Soeharto mendaftarkan diri sebagai sukarelawan pasukan kepolisian Jepang ke Ibuho. Kemudian ia menjadi anggota peta dan diberi jabatan Sodancho atau Komandan Peleton. Setelah proklamasi, Soeharto turut dalam revolusi. Ia bergabung dalam ketentaraan dengan pangkat mayor, kemudian dipromosikan menjadi letnan kolonel. Namanya mencuat setelah berhasil memimpin penyerbuan merebut tangsi militer Jepang di Kota Baru, Yogyakarta. Puncaknya, tanggal 1 Maret tahun 1949, ia memimpin serangan umum merebut Yogyakarta yang saat itu diduduki Belanda pasca agresi militer II. Setelah pengakuan kedaulatan, Soeharto menduduki jabatan strategis di Kodam Diponegoro, Jawa Tengah. Saat itulah ia mulai menjalin hubungan dengan beberapa rekan dari kalangan pengusaha, antara lain Liem Sioe Liong dan Bob Hasan. Pada awal dekade 1960-an, prestasinya terukir dengan mengomandani pasukan Republik Indonesia untuk merebut kembali Irian Barat. Kiprahnya di bidang politik dimulai ketika meletus gerakan tanggal 30 September. Dengan sigap, ia mengambil langkah-langkah taktis dan strategis untuk memulihkan keamanan, sekaligus menanamkan pengaruh. Tanggal 1 Oktober tahun 1965 ia adalah satu-satunya tokoh yang paling cepat membaca pergeseran peta politik pasca gerakan KOUP yang gagal itu.
Soeharto dinilai berperan penting dalam penciptaan situasi genting di Indonesia antara Oktober tahun 1965 hingga Maret tahun 1966. Tanggal 11 Maret tahun 1965 ia berhasil mendapatkan mandat pemulihan keamanan yang ditandatangani Soekarno, yang dikenal dengan Super Semar. Berbekal Super Semar, Soeharto membubarkan PKI dan membersihkan kabinet dari unsur kiri, dan memberangus pengikut setia Soekarno baik di kalangan militer maupun pemerintahan. Popularitasnya memuncak, dan ia berhasil memanfaatkan momentum itu untuk kepentingan politiknya. Ia merebut kekuasaan dari Soekarno secara bertahap, dengan memanfaatkan dukungan dari mayoritas parlemen yang telah ia kendalikan. Hubungan yang mesra antara tentara dan Golkar terjalin hingga 3 dekade berikutnya, dengan Soeharto sebagai patron dengan kekuasaan mutlak. Ia mendominasi panggung politik Indonesia. Partai-partai, pemilu, DPR, MPR, dan pers seakan tidak berfungsi. Resistensi terhadap kepemimpinannya, ia jawab dengan tegas. Peristiwa Malari 1974 direspons dengan penertiban terhadap pers, sambil menyingkirkan faksi-faksi di tubuh militer yang dianggapnya tidak begitu loyal. Pemberangusan hak-hak politik para aktivis Petisi 50 merupakan strategi preventif untuk membungkam kaum oposisi. Dekade 1980-an merupakan pengukuhan terhadap kekuasaan Soeharto. Peristiwa Tanjung Priok tahun 1985 dan Lampung tahun 1989 menggarisbawahi sikap tegasnya terhadap potensi oposisi dalam bentuk apapun. Soeharto mengarahkan perhatian banyak orang pada prestasi pembangunan ekonomi pada tahun 1990-an, seolah-olah mengatakan bahwa kekuasaan absolut selama beberapa dekade tidaklah menyalahi demokrasi asalkan tetap membuat rakyat sejahtera. Memang, dimodali utang luar negeri plus rezeki oil booming sejak pertengahan dekade 1970-an, rezim Orde Baru berhasil membawa Indonesia ke tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi yang konsisten. Negeri ini bahkan diproyeksikan muncul sebagai salah satu negara industri baru, newly industrialized country, di Asia Tenggara. Hingga tahun 1997, banyak pihak mengakui prestasi ini, sehingga absolutisme Soeharto masih tetap utuh. Tahun 1998, legitimasi kekuasaan Soeharto yang telah bertahan selama 32 tahun, runtuh hanya dalam waktu 5 bulan. Krisis ekonomi melenyapkan prestasi ekonomi Orde Baru, dan langsung mendongkelnya dari kekuasaan. Pembangunan ekonomi dan infrastruktur serta keberhasilan menjaga persatuan wilayah, walau dengan pendekatan represif, merupakan prestasinya. Namun di sisi lain, rezim yang dipimpinnya dinilai merupakan satu-satunya rezim bersimbah darah dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Rezim ini mengawali kekuasaannya dengan pembunuhan ratusan ribu orang komunis, dan mengakhiri kekuasaannya dengan menghilangkan paksa aktivis-aktivis pro-demokrasi. Sebagai seorang manusia, isi hati Soeharto sulit ditebak. Ia selalu tersenyum, tapi kita tak pernah tahu apa yang ia pikirkan saat ia tersenyum. Ninik El Karim, seorang psikolog, merangkumnya dengan kalimat yang pas, kita tidak pernah melihat wajahnya yang benar-benar marah, tapi keputusan-keputusannya sangat menakutkan. Demikian sajian biografi singkat Jenderal Besar Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Ambil saja sisi positifnya, buang negatifnya, tetap optimis dengan keadaan dan